Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syara Biani. Saya Ariel Ramdhani. Pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai Ketua Manajer Operasional di PT Caldera Indonesia Terkait sport and criminal. Simak video berikut ini. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak mohon izin, mohon meminta waktunya untuk wawancara sebentar mengenai sport dan kriminal. Sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, Pak? Saya Iwan Kurniawan, Manajer Operasional di Caldera. Langsung ke pertanyaan, Pak ya. Yang pertama, menurut Bapak, apakah ada dampak kriminal ketika gerbang tol di sini atau di Payung Kuda ini dibuka terhadap PT Caldera Indonesia? Terima kasih. Pertama-tama ya biasanya pembangunan dampaknya ada positif ada negatif ya. Tapi sejauh yang kami lihat dengan pembukaan tol Bocimi ini justru sangat membantu, dan dampak kriminalnya untuk Caldera sendiri tidak terasa gitu ya. Dan saya pastikan sampai saat ini hampir tidak ada. Karena apa? Karena kan yang Caldera lakukan bukan dari istilahnya kalau dengan jarak cukup jauh lah ya, masih 27 km dari tol sampai sini. Cuman dampak kriminalnya itu justru diantisipasinya dengan kita kolaborasi di masyarakat, bahwa seberapa manfaat sih PT Caldera ini buat penduduk sekitar. Itu sih yang artinya penduduk sekitar juga karena merasa bagian dari Caldera, ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Ini justru meminimalisir pengaruh-pengaruh yang dari luar. Artinya link utamanya masyarakat sekitarnya, alhamdulillah walaupun tidak 100%, kita sih bisa melihat ini terakomodir ya. Yang secara langsungnya baik mereka menjadi karyawan, baik mereka jadi vendor, baik mereka. Dan adapun salah satu CSR Caldera yang diberikan ke masyarakat, yaitu memberikan pelatihan-pelatihan bekerja sama dengan masyarakat lokal ataupun sekolah-sekolah lokal. Justru kita mengarahkan daripada adik-adik yang istilahnya usia di bawah dengan pemerintahan desa maupun pihak sekolah, karena ini sudah menghilangkan waktu yang di luar jam sekolah, tidak khawatir dengan adanya kegiatan tersebut. Justru ini sangat membantu gitu ya. Contohnya adalah walaupun misalkan ada 2 cabur, kapasitasnya juga cukup besar, karena buat daerah-daerah lain untuk urusan kayak arus deras dan arus jeram, acuannya adalah Citari. Jadi teman-teman di sini juga bisa berkontribusi, dan selebihnya bisa juga mereka share skill ini ke daerah. Itu sih. Pertanyaan yang kedua, Pak, apakah ada rencana dari pihak Caldera mengenai kalau misalnya ada tindakan kriminal, Pak, misalnya nanti terjadi, apakah sudah ada antisipasi, Pak? Ya, antisipasi yang kita lakukan adalah preventif ya, tidak melihat pada saat kejadian, karena kita punya standar operasional prosedur, mulai dari kedatangan tamu itu harus sudah artinya terdeteksi gitu ya. Artinya kita membuat screeningnya itu, tamu itu biasanya booking dengan jumlah berapa, dari mana, terus pesertanya usianya berapa. Nah, dari sana juga kita kelihatan. Nah, kalau buat tamu-tamu gosong, kebetulan memang ini tidak bisa dihindari bahwa jalan Cikidang ini ada jalur alternatif buat ke Pelabuhan Ratu, di mana sangat ramai lah di weekend ataupun di hari libur. Nah, tapi ya itu, karena kita sudah ada standar operasional prosedur yang masuk ke area Caldera, artinya dia harus melewati adanya security,
adanya front office, dan walaupun konsepnya tidak seperti hotel-hotel ataupun tempat wisata lain dengan pagar yang ketat, tapi kita sudah bisa screening dari situ, dari mana saja mereka datang, tujuannya mereka apa, karena masing-masing spot di Caldera ini sudah ada peruntukannya untuk masing-masing kelompok. Jadi dengan SOP yang jelas itu bisa termentahkan gitu ya, kalau jika ada kondisi-kondisi yang akan berniat membuat tindakan kriminal. Pertanyaan terakhir Pak, apakah ada kerjasama antara PT Caldera dengan pihak keamanan seperti polisi atau untuk pencegahan tindakan kriminal di PT Caldera? Ya pastinya setiap dimanapun kita berada, artinya kan ada aturan ya, ada aturan hukum ya, yang formalnya ada aturan adat di tempat yang harus kita ini kan. Dengan itu namanya kerjasama, otomatis dibangun satu sistem, dibangun satu cekasana lagi ya, ada hak, ada kewajiban kayak gitu, dan sama-sama menjunjung tinggi norma-norma yang sudah ditentukan. Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu aktivitasnya. Saya Ari Ramdhani, pamit untuk Pak. Oke, siap. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi, kesimpulan dari hasil wawancara kami bersama manajer operasional yang ada di PT Caldera Indonesia ini, yang berdampak pada kriminal yang disebabkan oleh dibukanya Jalan Tol Bocimi Parung Kuda. Jadi, untuk mengatasi semua ini, dari pihak manajemen PT Caldera Indonesia ini membuat standar operasional yang pastinya untuk mengantisipasi kejadian tersebut. Nah, PT Caldera ini bekerja sama dengan tim keamanan kepolisian dan keamanan setempat bersama warga sekitar di lingkungan PT Caldera Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.